Oke, kita akan bahas salah satu nanti topik yang akan diujikan di TS. Yang pertama itu terkait dengan P3 ya. It's hybrid financing P3 ya. Oke, nah kita lihat dulu nih kajian di teorinya itu apa aja sih. Di, yang bisa kita highlight sebelum masuk ke case kita lihat dulu teorinya tuh gimana. Nah, em, ini masih tentang jadi di bukunya itu memang dia kayak ngebahas satu kasus gitu tentang Fujitsu. Salah satu tantangannya itu adalah dia melibatkan apa ya uh, integrasi dari beberapa sistem. Makanya di sini muncul namanya kompleksitas proyek. Terus proyek ini memiliki batas waktu yang cukup mepet lah ya. Bukan mepet sih, ketat gitu. Benar-benar harus sesuai jadwal dan anggaran yang tetap. Terus ada tantangan regulasi dan politik karena proyek ini mereka masih tunduk pada pengawasan dan pemeriksaan pemerintah. Barulah, oh ini masih bicara tentang ini kayaknya. Hmm, ini belum sih. Coba, secara formal kriteria telah ditetapkan. Nah, kinerja IT itu meningkat ketika skema IT itu berhasil dan jarang dibatalkan. Mungkin proyeknya itu lebih banyak gitu ya. Yang kedua, penyediaannya memiliki biaya yang kompetitif. Yang ketiga, penyediaan pemerintah sebanding dengan penyediaan oleh sektor swasta. Itu kriteria untuk bagaimana untuk meningkatkan kinerja IT bagi pemerintah ya secara teori. Nah, di sini dibilang kriteria ini susun berdasarkan substansi sehingga mereka diformulasikan secara substansial. Dalam beberapa kasus mungkin untuk memasukkan misalnya nih, harga kontrak. Nah, nih harga kontrak yang dipublikasikan terutama kesenjangan yang lebar antara biaya awal dan dengan kontrak. Ini sih masih bicara ini ya, belum bicara P3 ya. Nah, describe rate governance adalah ketika pemerintah untuk apa ya digunakan untuk menilai kinerja IT pemerintah. Nah, kalau misalkan pemerintah tuh emang terlalu sering meng-cancel gitu proyek-proyek yang bersifat IT kan tadi IT ini memang sangat diperlukan kalau di sini konteksnya secara substansialnya. Nah, pemerintah ini ya tentunya ini kayaknya akan menunjukkan masalah gitu dalam perencanaan pengelolaan sistem proyek. Jadi, nah dan nanti dampaknya kinerja IT pemerintah yang buruk. Nah, salah satu kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja IT pemerintah adalah biaya cost ya. Jadi kriteria kriteria ini mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mencapai konsisten pada tingkat harga yang sebanding dengan yang dicapai di sektor swasta atau negara lain. Jadi benchmarkingnya itu um, ada dua, yaitu sektor swasta atau negara lain. Costnya itu secara cost itu mereka bisa nggak gitu ya, sama dengan paling tidak dengan swasta atau dengan negara lain yang memang tipikal negaranya sama gitu. Misal negara maju dengan negara maju. Kemudian sini disebutkan kalau apa lagi ya informasinya. Perbandingan antar negara juga sulit dilakukan karena belum ada konvergensi antar sistem IT pemerintah yang tetap unik. Nah, ada indikasi kalau misalkan biaya prosedural pemerintah dari risiko yang terkait dengan
pelaksana kontrak pemerintah yang penting berkontribusi pada harga kontrak yang besar di sektor publik di Amerika Serikat. Sih ngambil contohnya. Jadi mungkin biaya biaya prosedural tuh mungkin biaya lain-lainnya gitu ya. Dan tingkat risiko yang terkait dengan pelaksanaan kontrak pemerintah mm, bisa menyebabkan harga kontrak menjadi besar gitu. Atau ini terlalu banyak regulasi mungkin ya biaya prosedural lagi. Nah, sehingga salah satu untuk tadi menilai kinerja itu dari sisi biaya, kemudian dari sisi modernitas IT. Jadi kriteria ini mengacu pada sejauh mana sih sistem IT pemerintah itu diperbarui dan ditingkatkan untuk mencapai modernitas. Dalam konteks ini, jadi uh, di bukunya bilang kalau mereka mengevaluasi sejauh mana pemerintah telah memodernisasi sistem IT. Jadi ini mungkin lebih kepada updating sistem apa ya, sistem IT di pemerintahan seperti apa. Karena kan uh, tren zaman sekarang itu akan terus berubah gitu. Makanya perlu adanya peningkatan dalam konteks ini adalah modernitas. Kemudian, nah kesimpulan, oh dikit, kalau di buku itu dikit, kinerja IT pemerintah itu dievaluasi berdasarkan kriteria tadi ada modernitas, biaya, dan ada kemampuan pemerintah untuk mengelola, mengembangkan portofolio investasi. Ini kayaknya nggak ada ya. Modernitas, biaya, oh, nggak ada. Jadi ada tiga faktor untuk bisa menilai kinerja IT pemerintah. Kita bisa mengevaluasi dari tiga indikator tersebut. Nah, penulis menyatat bahwa terdapat variasi dalam dalam tingkat modernitas sistem IT. Pemerintah di 7 negara itu setelah dianalisis, um, beberapa negara itu menunjukkan apa ya, kinerja IT yang lebih baik. Terus juga menyoroti ada tantangan, terutama ketika emang untuk mencapai harga yang tadi kita harus benchmarking nih kepada siapa yang paling dekat atau paling mudah, yaitu benchmarking kepada sektor swasta atau nanti perbandingan dengan antar negara itu sih. Nah, baru masuk um, ke chapter berikutnya terkait dengan modern public private. Di sini ada istilahnya dikotomi modern antara public private. Ini menunjukkan perbedaan antara sektor publik yang dikelola oleh pemerintah dengan sektor swasta yang dikelola oleh individu. Jadi ada dua sektor nih, sektor publik dan sektor swasta. Swasta itu bisa siapa? Bisa perusahaan atau individu. Publik itu ya pasti adalah pemerintah. Nah, dalam beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran dalam pemerintahan dan sektor swasta. Nah, dalam konteks yang mana P3 ini melibatkan implikasi normatif. Kalau kita lihat apa ya sini, P3 itu melibatkan pertimbangan nilai-nilai prinsip moral antara sektor publik dan swasta. Karena P3 ini tidak hanya melibatkan pertimbangan ekonomi keuangan, tapi juga ada aspek moral dalam pengumpulan dan terutama dalam nanti pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, P3 harus dikelola dengan hati-hati, karena tujuan P3 kan untuk, terutama kalau misalkan dia terkait dengan proyek yang memang untuk kepentingan bersama gitu, kepentingan publik ya tentu ini harus 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 secara bukan secara finansial juga menguntungkan, tapi juga ada pertimbangan etika dan moral ya. Jadi sebelum mempertimbangkan untuk pengambilan kontrak itu harus dipertimbangkan lain dari keuntungan finansial. Kemudian sini ada poin-poin mungkin kayak sejarah ya tentang kemunculan ekonomi modern dan P3 itu. Jadi ini tuh ketika di abad 18 dan 19 ya, dalam ekonomi modern swasta itu menjadi semakin penting untuk penyediaan jasa. Pemerintah masih memiliki peran mengatur dan mengawasi sektor swasta. P3 itu muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan investasi yang besar dalam infrastruktur, tetapi terbatasnya sumber daya publik untuk membiayainya. Ya, jadi latar belakangnya kenapa sih muncul P3 gitu ya, Public Private Partnership. Jadi karena di sini dijelaskan kalau itu ada dari
apa ya, respon terhadap ada kebutuhan akan investasi besar nih. Tapi gimana sih untuk bisa nge-generate investasi itu dari perspektif pemerintahnya? Maka mereka butuh gitu peran dari sektor swasta karena mereka punya keterbatasan dalam sumber daya publik uh, untuk bisa menjalankan investasi tersebut. Kemudian P3 itu memungkinkan pemerintah dalam sektor swasta untuk bekerjasama dalam membiayai pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur. Jadi P3 juga melibatkan kontrak antara pemerintah, sektor swasta yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, jadi tetap ya kunci dari P3 itu adalah kontrak. Ini terkait nanti aspek pembiayaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan. P3 memiliki keuntungan dan risiko yang harus dipertimbangkan. Ini kata kuncinya, risk and return-nya. Jadi di kontraknya itu harus dijelas gitu ya. Misalkan kan ada klausal yang memang menjelaskan tentang ketika ada terjadi sesuatu misalkan atau apa, nah siapa yang menjadi apa ya penanggung jawab risikonya kayak gitu. Jadi risiko meliputi kegagalan proyek, biaya lebih tinggi dan ketidakpastian dalam jangka panjang. Itu contohnya. Kemudian P3 telah menggunakan berbagai sektor digunakan ya. Jadi sektornya itu sekarang itu lebih luas ya, bisa transportasi, air minum, kesehatan maupun pendidikan. Tapi sih ada catatan penggunaan itu masih kontroversial. Jadi menurut buku itu masih kontroversial. Dia perlu pengawasan yang ketat dan memastikan kepentingan publik. Apalagi karena ini tadi ya karena untuk kepentingan publik dan dijalankan dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang diikat dengan kontrak. Jadi memang untuk implementasinya memang harus perlu pengawasan ketat karena tadi keterlibatan keterlibatan dari dua pihak ini sangat-sangat apa ya, berpengaruh gitu terhadap keberhasilan proyek. Nah, tren awalnya itu ketika di abad 19 perusahaan swasta itu membangun operasi infrastruktur publik. Kemudian di tahun 1980 ya tadi ada respon, kebutuhan investasi, terus ada risiko, ya beberapa tren tren dalam P3 termasuk keterlibatan ahli dan sumber daya publik. Jadi di publik itu ya dari sisi pemerintah mungkin ada keterbatasan sumber daya, makanya entah itu dari sumber daya misalkan dari manusianya atau dari sumber daya pembiayaan khususnya pembiayaan ya atau dana ya yang karena memang membutuhkan investasi cepat sebenarnya lebih cepat dan dalam jumlah besar. Nah itu mungkin perlu keterlibatan swasta. Tiga awalnya terutama yang usaha untuk tiga. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran otoritas publik dalam investasi dan infrastruktur. Terlibatnya sektor swasta dan infrastruktur juga dapat bervariasi tergantung sektor. Nah, ini adalah tren dan fitur terbaru di P3. P3 berkembang di negara-negara negara terutama dalam beberapa dekade terakhir. P3 juga ya tadi diterapkan untuk banyak sektor. Dia dapat melibatkan berbagai bentuk kemitraan antara sektor publik dan swasta, termasuk kontrak manajemen, kontrak pengoperasian, dan kontrak pembangunan. P3 dapat melibatkan berbagai bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan gabungan. Kemudian P3 dapat menimbulkan risiko tantangan, termasuk risiko keuangan, risiko operasional, risiko reputasi. Ini bisa di-print. Nah, terus eh, kesimpulan P3. Nah, mungkin ini nggak lengkap ya. Kalau mau lengkapnya itu ada di sini, P3. Jadi, pertama kita lihat nih secara definisi, sorry, kita zoom. Nah, ini guidance dari
Bank Dunia kalau nggak salah ya, tentang P3 itu. Yang pertama mereka ngejelasin nih apa saja apa sih secara definisi gitu P3 itu apa. Jadi P3 itu adalah kontrak, sorry, adalah kemi- eh, public private partnership atau kemitraan antara pihak swasta dan pihak publik dalam suatu proyek atau program yang melibatkan investasi, pengelolaan atau penyediaan layanan publik. Dalam P3 biasanya pihak swasta itu bertanggung jawab untuk membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan ada memelihara suatu proyek atau layanan publik, sedangkan pihak publik bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, kebijakan, regulasi, dan atau pembiayaan yang diperlukan. Jadi tadi ya, fungsi memang untuk aspek teknis itu biasanya dipegang oleh pihak swasta, termasuk salah satunya untuk pembiayaan. Tapi di sini juga pihak publik atau pemerintah itu tidak menutup kemungkinan mereka juga ada peran pembiayaan. Selain mereka memang perannya untuk apa ya selain mengawasi mendukung kebijakan dan regulasi itu mereka punya peran untuk juga bisa untuk memberikan pembiayaan. Jadi kita mungkin kita lihat nih bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Ini halaman berapa ya? Ini kita copy ya di sini biar uh, biar ada catatan. Terus tipe kontrak kita cari nih. Tipe kontrak PPP. Halaman berapa ya? Halaman 6. Jelaskan. Nggak ada ya. Oh ini tipe kontraknya. Kita searching satu-satu. BOT itu apa? Apa itu? Nah, kita ambil contoh nih dari tipe-tipe tipe-tipe kontrak. Misalkan di sini disebut ada BOT. BOT itu jenis kontrak yang umum digunakan dalam suatu proyek itu. Jadi kontrak BOT itu di mana pihak swasta bertanggung jawab untuk merancang, membangun, mengoperasikan, memelihara. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, pihak swasta akan mentransfer kepemilikan proyek atau layanan publik tersebut kepada pihak publik. Itu kita ambil contoh ya, kita tulis jenis kontrak. Mungkin nggak semua kita masukin dalam BOT pihak swasta bisa membiayai sebagian nih atau seluruh biaya proyek dan memperoleh pengembalian investasi melalui penerimaan pendapatan dari pengoperasian proyek tersebut. Misalkan bangun jalan tol kali ya, jalan tol itu nanti mungkin ada bentuk returnnya dari kegiatan itu, nah itu bentuk pengembaliannya. Kontrak BOT dapat digunakan dalam berbagai sektor, bla bla bla. Coba kita searching ya kontrak lain. Ada build on double O, jelaskan. Nah, bentuk yang lain ada build on operate transfer. Nanti kita coba lihat ya kalau di kasus itu jenis kontraknya apa gitu ya, yang bisa kita mungkin jenis kontraknya apa nanti biar tahu batasan tanggung jawabnya seperti apa. Jadi kalau build on operate transfer itu jadi kontrak ini pihak swasta itu bertanggung jawab untuk merancang, membangun, memelihara sama sih ya, build on sama ya. Ya kan sama merancang.
Ini pihak swasta memiliki kepemilikan proyek tersebut selama jangka waktu kontrak. Sama sih, selama jangka waktu kontrak. Nah, ini paling BOT, copy aja lah. Ada kontrak BOT, publik memberikan dukungan kebijakan regulasi, pembiayaan serta menetapkan persyaratan kinerja standar yang publik yang harus dipenuhi pihak swasta. Kontrak BOT memiliki efektif untuk memberikan fleksibilitas dan untuk membangun, mengoperasikan, namun berisiko seperti risiko keuangan bagi pihak swasta, risiko politik. Ini lebih bebas kali ya. Apalagi yang aneh-aneh. Kalau nggak salah di case itu terkait BOT sih, Boot of Transfer. Jadi nanti kita akan fokusnya ke BOT. Jadi itu salah dua gitu. Dari contoh ini P3 terminologi. Nah, ini tentang apa? Jelaskan. Halaman 10. Oh, halaman 23 ya. Pemerintah tuh melakukan berbagai jenis kontrak dengan perusahaan swasta untuk menyediakan aset. Beberapa jenis kontrak ini memiliki karakteristik yang mirip P3. Contohnya kontrak manajemen, kontrak operasi, dan pemeliharaan. Bagian tersebut juga bahwa kontrak manajemen tidak. Oh, oke. Jadi gini, sebenarnya apa sih beda beda dengan P3 gitu ya? Kenapa sih ini bisa dikatakan P3 atau tidak? Jadi di sini dibilang kalau misalkan ada beberapa jenis kontrak, kenapa bisa dikatakan bukan P3 gitu? Nah, ternyata itu ada beberapa jenis kontrak yang dia punya karakteristik mirip P3. Contohnya dia tadi berbasis output atau kinerja, tapi dia tidak masuk dalam definisi P3. Contohnya ini adalah kontrak manajemen, kontrak operasi pemeliharaan, kontrak berbasis kinerja. Nah, tapi bagian-bagian ini itu tidak ada hubungan apa ya? Bukan hubungan sih, bukan kontrak jangka panjang gitu ya. Nih, sehingga ini em, bu- bukan seperti P3 ya, memang karakteristiknya itu untuk jangka panjang. Nah, em, dapat digunakan sebagai alternatif ketika sektor swasta tidak bersedia berinvestasi atau ketika pemerintah tidak bersedia membuat komitmen jangka panjang. Jadi memang kalau nggak ada komitmen jangka panjang itu mereka bisa apa namanya kontrak manajemen ini.
sorry, kontrak-kontrak ini bisa digunakan untuk jangka pendek tapi tidak termasuk dalam definisi P3 kalau di sini tuh. Coba kita cari konsep lainnya halaman 24 untuk masuk kerja. Nah, di halaman 24 ini ada tentang judul, ada konsep of public private. Istilah kemitraan digunakan untuk jenis pengaturan lainnya. Nggak ada sini, nggak penting. Ini kita bahas 25 ini. Nah, ini gimana P3 itu digunakan terutama untuk di sektor dan jasa gitu. Halaman 25 menjelaskan. Dalam semua kasus, proyek P3 menyumbang untuk penjadian aset atau layanan publik dan melibatkan aset jangka panjang. Nah, ini kata kuncinya ini ya. Nanti kita copy. Terus definisi layanan publik dapat bervariasi di seluruh negara. Bagian ini menekankan kalau fokus pada aset jangka panjang dan menyoroti sifat jangka panjang dari kontrak P3. Dan ini biasanya keterlibatan terhadap aset tetap. Tetapi proyek juga harus mencakup aset jangka panjang yang memang tujuan secara khusus ya, tujuan dan lokasinya gitu. Contohnya adalah gerbong kereta api. Ini kita lihat. Ini bagus nih informasi di sini. Nah, ini proyek ketiga menyumbang penyediaan aset yang dia sifatnya jangka panjang. Definisi lain publik dapat bervariasi dari waktu ke waktu, tapi bagian ini akan kalau kalau misalkan fokus pada layanan publik yang memiliki aset jangka panjang, kegiatannya itu jangka panjang. Ini ya, udah 2 kali di assessment. Yang warna. Nah, terus ini udah selesai bicara teori. Ini nggak terlalu panjang. Ini apa ya yang penting ya? Nah, apa aja sih tantangan dari penggunaan P3 itu? Tantangannya tuh halaman 28 dan 29 dijelaskan. Loh, loh, tantangan bagian ini membahas pentingnya eh, eh, mana ya? Tantangan infrastruktur dan bagaimana jadi kan tadi ada tantangan-tantangan. Ini ada di halaman 121 ini tantangan-tantangan. Kita coba baca kalimat pembukanya. Jadi tantangan yang dibahas di halaman 29 ini bahwa sebagian besar negara itu tidak mengeluarkan cukup dana untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk bisa mencapai akses universal dan memenuhi tujuan berkelanjutan. Selain itu,
kualitas mengirim infrastruktur seringkali mengecewakan. Konstruksi aset, ya tadi. Berarti yang pertama dana, yang kedua adalah kualitas, terus memakan biaya, lebih banyak memakan waktu. Akhirnya aset infrastruktur seringkali kurang terawat. Meningkatnya biaya, mengurangi dan berkurangnya manfaat. Nah, di sini kemitraan dalam bentuk P3 ini membantu mengatasi tantangan-tantangan. Oke, ini kita kopas dulu deh. Tuh, bisa. Oke, nah tantangannya itu adalah, nah, ini tantangan yang dihadapi si siapa namanya? Ada tantangan dana, kurangnya perencanaan dan apa ya, pemilihan proyek, terus ada ketidakefisienan dan tidak efektifan dalam eh, pengiriman deliver gitu ya. Terus ada em, tentang perawatan. Nah, gimana sih P3 mengatasi ini? Yang pertama dia misalkan dana ya dia bisa menambah dana. Terus kalau for planning ya mereka ada private sector analisis dan inovasi gitu. Jadi dari private sectornya mereka mungkin punya mekanisme untuk bisa menganalisis tentang proyek. Terus kalau dari sisi events apa ya, inefisiensi dan ketidakefisienan dan ketidakefektifan gitu ya. Adanya private sector insentif, kemudian ada maintenance ini terkait dengan long term perspektif, complementary action, jadi better allocation of fiscal resource. Lebih baik mengalokasikan sumber daya fiskal ini meningkatkan kapasitas sektor publik dan pemerintah. Oke, ini hanya teori ya, coba kita lihat. Oke, nanti ini kita fokus ke hanya sampai inefficient fund nih, karena di case-nya itu lebih fokus ke tentang pendanaan. Ya mungkin tentang risiko coba. Atau ada ya? Ini ya, tentang apa ya? Coba kita cari halaman 34. Halaman 34 bahas tentang risiko menggunakan P3. Nah, ini nulis bahwa meskipun ada beberapa kasus di mana P3 ini dapat meningkatkan ruang fiskal, namun dalam praktiknya hal ini terbatas. Dalam kasus P3 yang dibayar oleh pemerintah, biaya infrastruktur pada akhirnya akan ditanggung oleh kas negara. Oleh karena itu, jika tidak ada keuntungan efisiensi yang nyata, maka keuntungan fiskal yang tampak dari P3 ini dari sisi akuntansi dan keterbatasan anggaran kas, saya begini menciptakan masalah anggaran pada tingkat guru lingkungan. Nah, KPK mungkin tentang manajemen. Nggak ngerti sih maksudnya apa ya. Coba halaman 35.
Intinya risiko menggunakan mitra menghindari kontrol untuk menghindari kontrol manajemen keuangan publik. Jika tidak akan dengan nyata, maka guna fiskal. Hmm. Tentang risiko fiskal. Jadi pada mitraan P3, hal itu merujuk pada potensi kerugian keuangan yang mungkin ditanggung oleh pemerintah yang terlibat dalam P3. P3 sering melibatkan komitmen pembayaran jangka panjang dan pemerintah dapat menanggung berbagai risiko proyek tertentu. Oke, oke. Jadi maksudnya tuh ini tentang fiskal ya. Jadi ketika mereka misalkan nih pemerintah kerjasama dengan swasta, nah ketika ada risiko-risiko yang memang apa ya, memang ya nggak bisa dihindari, misalkan kayak nilai tukar, risiko biaya, misalkan ada material-material naik dan itu uh, ditanggung oleh, kalau sini ya bilangnya itu, jika risiko itu terjadi pemerintah mungkin harus memberikan kompensasi. Jadi kalau misalkan ada risiko ini kan, nah harus jelas nih siapa yang nanggungnya. Kalau misalkan ini ditanggung oleh pemerintah, jadi pemerintah harus memberikan kompensasi kepada sektor swasta. Nah, tapi akibatnya itu ada mengakibatkan kerugian yang signifikan dari perspektif publiknya ya, sektor publiknya. Dan dari panduan juga memberikan panduan tentang bagaimana pemerintah mengelola fiskal ini sesuai standar akuntansi sektor publik. Gitu. Nggak ada sih kalau lagi. Jelaskan. Ini ya tentu ini tadi masalah ketika kita nggak capable ya untuk menilai suatu project yang kelihatannya dia oke, tapi ternyata ini seringkali cacat. Estimasi terlalu tinggi, menghasilkan proyek yang lebih besar atau kompleks. Ini jadi masalah sistematis. Nah, tapi ada panduan nih, ternyata pemerintah tuh untuk masalah ini ada panduannya itu harus memperkuat kapasitas dalam analisis analisis proyek dan memperbaiki koordinasi antar sektor. Untuk salah analisis produk. Nah, ini uh, gimana sih P3 bisa mengakses proyek assessment gitu ya?
Nah, P3 dapat membantu meningkatkan peminat proyek dengan memanfaatkan analisis ide investor sektor swasta yang keuntungan keuangannya tergantung pada akurasi perkiraan biaya dan pendapatan investor swasta dan pemberi pinjaman melakukan analisis proyek mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka dan insentif yang kuat untuk menilai manfaat biaya. Pemberi pinjaman untuk transaksi pembiayaan proyek khususnya melakukan analisis proyek yang ekstensif. Ini kata kunci ya. Tetap ya, di sini berarti dia ngambil ide dari sektor swasta untuk mereka mungkin dengan pengalaman mereka bisa bisa lebih jelas gitu ya, tahu bagaimana ketika membantu penyelesaian PPAN ini menyatakan bahwa P3 dapat membantu meningkatkan kualitas proyek itu dengan memanfaatkan kalian sektor swasta dalam analisis ya tadi dan memperoleh koordinasi. Nggak mesti sama sih, jadi karena P3 tadi proyeknya melibatkan swasta, ini sebagai kesempatan gitu dibanding mereka misalkan tadi sebelum adanya P3 akan sulit untuk secara experience untuk mengerjakan satu proyek itu akan susah. Makanya ini melibatkan sektor swasta. Weak management apa ya? Oh, P3 salah satu alasan umum melibatkan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dalam terutama dalam proyek konstruksi infrastruktur, kualitas pengiriman infrastruktur, pelatihan. Bagaimana manajemen pandemi menjalankan bahwa pemerintah harus memperkuat kapasitas dalam manajemen, pentingnya memperkuat koordinasi antar sektor publik. Ini sih kuncinya. Membuat panduan ya. Jadi memang ada panduan untuk weak management. Dari sisi manajemennya misalkan ada permasalahan. Ini mungkin kayaknya ada terkait dengan kasus weak management. Keterbatasan kegagalan keterbatasan kegagalan prinsip ketiga. Nah, jika ada kegagalan, transfer resiko. Lebih sering kira-kira ada beberapa hal termasuk perannya persiapan perencanaan. Anda menyerahkan memperkuat kapasitas
Nggak ada sih. Langsung kemana ya? Ke dana aja kali. Skip. Nah ini. Um, P3 nih halaman 53. Halaman 53. Kalau udah jelasin apa yang maksudnya. Jelaskan. Nih nah ini terkait pembiayaan. Tentang bagaimana P3 dibiayai, biasanya dibiayai melalui kombinasi sumber pendanaan publik dan swasta. Dengan sektor swasta menyediakan sebagian besar pendanaan. Panduan ini juga membahas penting menjelaskan insentif keuntungan pihak swasta dengan tujuan pemerintah untuk proyek serta kebutuhan akan struktur. Selain itu, panduan ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis struktur pendanaan di dalam P3. Nah, ini nanti akan dipakai di kasus ya. Nah, ini tentang pendanaan. Ini- Inilah gunanya chat PDF. Jelaskan. Nah, bagian 131 ini membahas panduan tentang struktur keuangan yang biasanya dinilai melalui SPV yang jadi dia ngebentuk satu perusahaan gitu ya. Untuk perusahaan yang namanya Special Purpose Vehicle. SPV ini akan mengumpulkan dana melalui kombinasi ekuitas yang disediakan oleh pemegang saham perusahaan proyek dan utang yang disediakan oleh bank. Struktur keuangan keuangan adalah kombinasi ekuitas, utang, serta hubungan kontraktual antara saham dan pemilik saham. Panduan ini misalkan jenis struktur keuangan dapat digunakan dalam P3. Iya, jadi kita lihat nih lagi. Eh, Terus, nah ini tuh berarti government kontrak, otorisasi kontrak. Gimana sih cara bacanya? Oh, figur A pada panduan. Nah, jadi pada panduan P3 menunjukkan struktur kontrak yang tipikal untuk proyek P3. Hubungan kontraktual utama pemerintah adalah dengan perusahaan proyek yang biasanya dibentuk sebagai SPV. Oh, jadi perusahaan proyek ini tuh oke oke. Berarti pemerintah dan di sini ada sisi EPC NOM ya. Oke, kita baca. Jadi mereka membentuk pemerintah tuh membentuk namanya SPV.
SPV ini bertanggung jawab untuk dia nge-collecting dana melalui kombinasi ekuitas dan utang serta mengelola desain konstruksi dan operasi proyek. Terus investor awal yang menyusun P3 biasanya disebut pemegang saham proyek. Perusahaan proyek melakukan kontrak dengan perusahaan yang mengelola desain dan konstruksi. Jadi, oke, jadi SPV ini uh, namanya project company ini dia um, melakukan kontrak dengan perusahaan EPC, Engineering, Procurement, and Construction, dan bagian pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan. Kontraktor ini ya dia mungkin berafiliasi dengan investor ekuitas, berafiliasi. Panduan ini juga menjelaskan bahwa pemberian pinjaman untuk proyek tiga di negara berkembang dapat mencakup bank komersial maupun bilateral. Oke, jadi misalkan ada proyek nih, katakanlah apa gitu ya. Di sini misalkan proyek EPC itu apa ya? Misal Engineering, Procurement, Construction. Ya, apalah bangun apa misalkan jembatan. Nah, mereka akan berkontrak dengan EPC kontraktor dan O dan M bagian operasi dan pemeliharaan. Tapi ini di-create oleh pemerintah melalui namanya P3 kontrak. Nah, uh, SPV ini kan perusahaan kan. Di sini disebutkan kalau misalkan SPV bertanggung jawab, mereka tuh punya tanggung jawab mengumpulkan dana melalui pertama equity investor atau dari pinjaman bank. Jadi ada dua. Nah, nanti orang yang ada di P3 ini dia tuh disebut apa ya tadi ya? Pemegang saham apa ya? Investor awal yang menyusun. Nah, nanti tergantung nih, investor awal yang menyusun proposal P3 biasanya disebut dengan pemegang saham proyek. Oh, ini bagus nih. Itu model pertama. Terus ada non recurring ini tuh apa ya kemarin itu? Nah, yang kedua modelnya itu uh, non-recourse project finance. Aku hapus dulu deh. Non-recourse project finance itu adalah jenis biaya proyek di mana pemberi pinjaman hanya dapat dibayar dari pendapatan perusahaan proyek tanpa menuntut kompensasi dari investor ekuitas. Artinya kewajiban perusahaan proyek terpisah dari kewajiban investor. Ekuitas dan utang dijamin oleh arus kas proyek. Nah, maksudnya adalah jenis pembiayaan proyek di mana pemberi pinjaman hanya dapat dibayar dari pendapatan perusahaan proyek tanpa menuntut kompensasi dari investor ekuitas. Artinya perusahaan dalam struktur keuangan, investor ekuitas hanya menanggung risiko terbatas dan utang menjadi fokus utama pemberi pinjaman. Jadi kita 70%. Oke. Jadi non recourse finance itu udah kata kapas belum? Udah. Jadi eh, dia tuh model pendanaannya tadi konsepnya sama sama dengan apa namanya dengan yang sebelumnya, cuman bedanya non-recourse di sini ya. Oh, sorry, kita bahas 13. Tadi kalau ada 13A,
Mana ya tadi ya? Figur. Nah, yang 3B ini aliran dana yang bentuknya kalau sini tuh, oh jadi tadi sama, alurnya masih sama. Ini mungkin lebih detail. Jadi nanti bentuk bentuk ininya tuh kayak di sini tuh subsidi dan ketersediaan pembayaran kepada SPV. Nah, SPV ini nanti ya tadi dia ngebayar ke kontraktornya dan ke OM-nya. Nah, yang didapat oleh SPV ini adalah bentuk desain. Jadi ada produk, ada jasa yang dihasilkan, produk dan jasa dihasilkan. Nah, hubungan dengan peminjam spesifiknya ya tadi dari 13A di sini bentuk pinjamannya bisa bond atau loans, pinjaman bond itu yang untuk jangka panjang ya kan, sifat jangka panjang. Nah, untuk equity investor itu investment dan dividen. Nah, di sini penggunaan cash flow-nya itu returnnya didapat dari mana sih? Nah, dari user pengguna publik. Jadi misalkan contoh ada penarikan jalan tol yang memang itu kan ada pemasukan dari situ. Pemasukan situ berarti dari sisi user atau si pengguna itu akan membayar namanya user fee. Nah, nanti imbal balik kepada user atau pengguna ya dalam bentuk jasa. Ya, misalkan tadi adalah jalan tol misalkan atau ada aktivitas publik lainnya. Nah, kembali lagi tadi ke konsep yang namanya non-recourse project. Jadi non-recourse project finance itu jadi dia skemanya itu ada dua. Um, um, jadi shareholder atau private company ini dia ngeinvestasiin ngeinvestasiin dalam bentuk equity dan membentuk namanya project company. Ini SPV. SPV ini SPV ini nanti akan menjalankan project ya tadi. Dia misalkan menjalankan suatu project yang project itu punya cash flow atau punya return yang dihasilkan. Nah, em, tapi bedanya apa ya? Coba. Yang kiri itu adalah non-resource, yang kanan itu adalah full resource. Oke, jadi kalau ketiga itu ada keterlibatan private company. Jadi shareholder private company ini bentuklah modal untuk bisa meng-create SPV. SPV ini kan nanti punya cash flow yang dihasilkan dari project itu. Nah, cash flow itu em, akan di-collect. Nah, tadi kan ada di bagian kiri ini dia minjem nih, minjem dari lender peminjam. Makanya dikatakan hampir 70-90% bentuknya itu bentuknya itu pinjaman sebagian besar. Nah, pinjam ini kan harus dibayar. Nah, dibayarnya itu kalau nggak salah hanya sebesar cash flow-nya ini. Jadi katakanlah cash flow-nya cuma dapat 10 gitu ya. 10 ini itu yang dibayarkan. Beda dengan konsep misalkan pembiayaan bank secara umum yang dia ngasih 10 misalkan katakanlah kredit atau kredit cicilan angsuran per bulannya misalkan 20 dan itu kan harus fix.
Jadi fixnya itu maksudnya berapapun project yang di eh, cash flow project yang dihasilkan itu kita tetap harus ada kewajiban utang. Nah, itu contoh untuk non recourse. Tapi yang kedua ada full recourse ya. Full recourse ini adalah ketika pemberi pinjaman memiliki hak atas aset project. Jadi bedanya yang ketiga ini mereka nggak bisa nyita aset ya. Kalau misalkan nanti di suatu hari uh, terjadi apa ya, pembayaran yang nggak lancar lah istilahnya. Karena kan misalkan katakanlah kewajiban utangnya tuh per bulan harusnya 20, tapi karena cash flow-nya cuma bisa 10, nah 10-nya itu nggak bisa disita asetnya untuk bisa ngemenuhin 20 itu. Ya, dia harus ditelan 10-nya itu. Karena itu ini namanya non recourse. Dan ini juga biasanya ada hubungan dengan pemerintah untuk bisa, ya mungkin ini dari bank-bank, bisa jadi dari bank-bank pemerintah yang memang memang jadi apa ya, punya agreement tertentu. Yang kedua adalah full recourse ya, full recourse hampir sama tapi di sini dia punya, kalau misalkan nggak cukup untuk membayar pinjaman ke lender, nah itu bisa pakai aset lain yang eh, ya intinya si lender atau peminjam ini punya hak atas aset lain. Kalau non recourse itu dia nggak bisa, si peminjam itu nggak punya hak atas aset lain untuk misalkan dia mau nyita atau apa gitu. Ya, itu bedanya. Nah, itu paling gambaran untuk em, tentang pembiayaan. Mungkin yang lain ada dengan metode apa ya, sukuk atau sebagainya. Tapi inti konsep pembiayaan seperti itu. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ke case-nya ya. Kita akan explore lagi poin-poin yang ada di kasus week 6. Case-nya itu, case-nya case minggu ketiga. Oh, minggu kedua. Ini PPTN kelima. Nah, ini ada case namanya Infrastruktur Leasing and Financial Service LTD. Hmm, hmm, pemerintah. Oke. Nah, ini juga tadi kita mention dikit. Jadi jenis 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 pembayaran kepada P3 tuh bisa yang tadi si user itu namanya pembayaran oleh pengguna jadi si usernya ini yang ngasih ya, ya contohnya project-project apa ya, mungkin ke proyek-proyek perumahan misalkan yang yang memang kalau di luar negeri itu proyek perumahan tuh dibayar sama orang-orang per bulan gitu. Nah, itu bisa jadi pemasukan untuk si proyek P3-nya. Atau yang kedua modelnya adalah pembayaran bagi P3 itu dapat uangnya cuma dari pemerintah. Jadi memang ada anggaran pembayaran pemerintah tergantung pada ketersediaan aset atau layanan dengan kualitas yang ditentukan. Contohnya jalan raya gratis, di mana pemerintah melakukan pembayaran kesediaan secara berkala, yang memang tidak ada return yang bisa didapat dari atau komersialitas dari model proyeknya gitu ya. Itu contohnya. Terus
Oke, kita lanjut ke kasusnya. Jadi di kasusnya itu dibahas tentang sewa infrastruktur dan jasa keuangan. Jadi kegagalan tata kelola perusahaan. Nah, di sini ada informasi kalau ILNF, LLIL dan FS. Jadi nama salah satu perusahaan itu dia perusahaan yang memang tidak salah satu infrastruktur tidak terdaftar, unlisted ya. Jadi dia belum terdaftar dan memang dia terbesar di India yang punyai nilainya tuh nilai perusahaan kayak ini 1 triliun dengan lebih 300 perusahaan grup. Jadi di bawahnya itu banyak. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan investasi inti non deposito yang penting menurut Sebank. Kemudian tahun 2018 ternyata dia ada pemeringkat kredit India yang menurunkan peringkat instrumen utangnya. Jadi secara utang dia eh, peringkatnya itu menurun kali ya. Ratingnya kan kayaknya kalau utang tuh mungkin ada rating yang tinggi tuh maksudnya bagus ya. Ini menurun peringkatnya dan menjadi peringkat investasi menjadi kurang baik lah. Nah, kemudian di 2018 itu ya ILFS ini gagal membayar kewajiban utangnya khususnya untuk pembayaran bunga lebih dari 7 kali. Kekhawatiran ini terhadap likuiditas perusahaan menyebar ke seluruh pasar sehingga menyebabkan pasar saham turun anjlok. Mungkin ini efeknya itu termasuk indeks sensitif perusahaan yang ILFS memiliki utang lebih dari 950 miliar. Ini mata uang di India kali ya. Dan menghadapi krisis likuidasi yang parah. Jadi dia butuh modal sekitar suntikan sekitar 30 miliar. Tapi utang 910 miliar. Butuh suntikan modal 30 miliar. Oke. Kemudian tadi di 2018, di tanggal 28 September, Dewan Direksi itu bertemu dengan pemegang saham untuk ngebahas rencana apa ya peningkatan modal dengan menerbitkan saham baru. Namun di 1 Oktober ternyata pengadilan itu memutuskan untuk mengambil alih perusahaan itu yang dililit utang. Nah, setelah pengumuman Dewan Baru ILFS, nilai saham perusahaan itu ternyata meningkat besar 20. Oh, ini karena jadi di anak anak perusahaannya itu di grupnya itu ternyata ada yang listed yang terdaftar di bursa sehingga efeknya apa ketika ada informasi di LNF ini dapat apa ya ini dapat angin segar lah untuk ya diambil alih oleh Dewan Direksi maka di saham untuk yang transportasi network ya salah satu grup perusahaan itu dan Housing Finance Corporation ini naik sebesar 20%. Jadi dewan yang ditunjuk pemerintah, nah dewan ini dia ditunjuk oleh pemerintah dan apa lagi ya? Dewan baru ini ditugaskan untuk mengelola krisis ELFS. Haruskah perusahaan menjual sebagian anak perusahaan dan asetnya, atau dia haruskah perusahaan digabung untuk dengan infrastruktur dan keuangan yang didukung pemerintah, atau dapatkah dia Dewan meningkatkan modal dan modal yang cukup melalui penerbitan hak pada pemegang saham. Jadi ada 3 opsi nih. Yang pertama dia haruskah dia menjual aset anak perusahaan atau ya anak perusahaan dan asetnya, haruskah kedua itu dia bergabung dengan perusahaan infrastruktur yang keuangannya didukung pemerintah atau dia dapat meningkatkan modalnya melalui penerbitan hak pada pemegang saham baru atau pemegang saham lama. Arti ini terkait dengan pendanaan ya. Latar belakang dan model bisnis. Jadi dia tuh dibentuk tahun 1987. Tujuannya itu sebenarnya tujuan si LFS. Ini dia ngasih dana gitu, ngasih pinjaman kepada proyek-proyek infrastruktur di India. Nah, tapi nah dan pada tanggal 31 Maret itu 84,55% sahamnya itu dimiliki oleh berbagai lembaga nasional sektor publik. Dan lebih khusus lagi eh, di bagian life life insurance-nya itu memegang 23 dan oh ini cuma invoice. Kemudian ya, IFLS itu dia membagi bisnisnya ada jadi dia punya 3 bisnis vertikal utama, grup,
infrastruktur, ya, termasuk transportasi, energi, sampai dengan pengolahan limbah. Kemudian ada grup teknologi informasi dan grup pengembangan proyek. Eh, ada juga termasuk juga dengan grup uang dan infrastruktur dan lingkungan sosial. Raffi adalah orang yang pertama mendirikan ILFS gitu ya, sebagai CEO-nya. Kemudian setelah itu oleh Damudran, ya ini intinya orang-orang yang terlibat gitu ya. Nah, kita lihat nih dari model bisnisnya. Model bisnisnya itu tujuan awalnya dia itu adalah membangun apa ya ini namanya? Em, Membiayai pembangunan pemilihan infrastruktur. Jadi ILFS ini dia ngedanain gitu, ngedanain infrastruktur. Contohnya jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik. Nah, namun infrastruktur tadi menjadi tema sentral selama dua dekade. Perusahaan ini menggunakan keunggulan sebagai penggerak utama, first mover advantage, ya, untuk meraih peluang mencakup keseluruhan pembangunan infrastruktur. Jadi memang dia punya kapabilitas untuk apa ya? Kita mengabaikan aspek modal dulu, tapi secara kemampuan dia sebenarnya dalam teknis dia bis dan pengalaman ya mesti unggul lah gitu ya. Karena dia juga sebagai penggerak pertama first mover. Nah, kemudian ternyata seiring berjalan waktu si ELFS ini dia mengembangkan kepentingan bisnisnya di banyak bidang. Jadi eh, tadi kan dia tadi apa ya, bidang pertamanya itu infrastruktur ya. Tapi mungkin infrastrukturnya masih terbatas. Nah, dikembangin lagi ya, dia pengen banyak ini bisnis nih, unit bisnis pengen dikembangkan. Jadi masuk ke jalan, jembatan, terowongan, real estate, pengolahan limbah, pelabuhan, gitu-gitulah. Nah, sampai tadi ada termasuk ke bidang pendidikan. Jadi banyak grupnya tuh banyak gitu untuk bisa apa ya, bisnisnya tuh banyak banget gitu cakupannya. Nah, tapi di tahun 2018 ternyata ILFS ini punya 348 grup perusahaan, ya, termasuk eh, anak perusahaan, perusahaan patungan, entitas asosiasi, dan SPV. Nah, dari jumlah tersebut 25 anak perusahaannya secara langsung dan 135-nya tidak langsung. Nah, yang terdaftar itu ya tadi yang terdaftar, yang listed itu malah anak perusahaannya gitu. Contohnya Investment Manager, ITNL, dan Engineering Construction Company. Nah, terus di Maret 2016, ILFS itu secara internal membahas kemungkinan untuk meluncurkan IPO untuk bisa apa ya, narik modal gitu ya, dari sisi ekuitas, karena mungkin dia dari sisi pinjaman bisa jadi udah berat. Tapi di sini nggak ada gerakan gitu ya, gerakan dari apa namanya, panitia IPO-nya sendiri sendiri di sini sudah dibentuk 4 tahun sebelumnya, tapi belum ada upaya serius. Dan bahkan juga mereka dari sisi internal sendiri apa ya, telah terjadi apa ya, kayak nggak ada pemecatan untuk di tingkat senior. Bahkan auditor perusahaannya mereka makainya sampai 1 dekade. Sebagai hasil tidak ada yang mempertanyakan keputusan perusahaan untuk tetap menjadi swasta. Sebagai pionir, eh, model ILFS ini membangun proyek di bawah anak perusahaan dan SPV. Oke, jadi dia bentuknya dua nih. Proyeknya itu bisa SPV, bisa anak perusahaan. Memonetisasi dan kemudian mengambil proyek baru. Nah, ini tadi tiga. Ini ITNL ini jadi salah satu perusahaan yang memang terdaftar di jadi masih grup ILFS, tapi dia yang terlisted, yang terdaftar gitu ya. Nah, em, perusahaan ini jadi dibentuk tahun 2000, dia punya mempertahankan 73,22%. Nah, di sini ya tadi ada bid operator Square dengan aset jalan sepanjang 13,4
kilometer, terdiri dari gabungan proyek berbasis tol dan anuitas. Kemudian perusahaan ini menambah subsektor transportasinya seperti kereta api, sistem infrastruktur, dan lain-lain gitu. Kemudian dia melaksanakan proyek di 17 negara. Nah, kemudian di sini ITNL ini berhasil melaksanakan banyak proyek dan mendapat regulasi yang baik. Intinya berhasil lah ya. Terus dia juga sampai ngembangun apa ya sih bendungan, terus ada jalan tol. Nah, tapi di tahun 2018 ternyata ITNL ini terlibat dalam 33 proyek dan ada 4 proyek tambahan EPC yang nilainya itu 50,57 miliar yang tipe kontraknya itu BOT, Bid on Transfer. Operate Transfer itu tadi apa ya? BOT adalah satu jenis kontrak yang digunakan di mana pihak swasta bertanggung jawab untuk merancang, membangun, mengoperasikan. Setelah jangka waktu berakhir, baru pihak swasta akan mentransfer kepemilikan kepada publik. Dalam kontrak BOT, pihak swasta biasanya membiayai sebagian atau seluruh memperoleh pengembalian investasi melalui penerimaan pendapatan dari pengoperasian proyek dan layanan publik. Pihak publik biasanya memberikan dukungan oh, dalam dari pengoperasian proyek. Oh ya, jadi dari pengoperasian proyek atau layanan publik. Pihak publik biasanya memberikan dukungan kebijakan yang regulasi dan mereka menetapkan standar. Oke, BLT. Ada kontrak EPC dan juga intinya mereka memiliki inilah besar ya pendapatannya 97 terus ada 8,07. Nah, tapi ternyata perusahaan itu melaporkan kerugian sebesar 2,48 miliar. Total asetnya pada 31 Maret 2018 adalah 193,95. Nah, terus yang kedua perusahaannya ILFS Keuangan Service. Jadi ini bagian dari ILFS tapi yang menjalankan bagian keuangan itu. Jadi perusahaan keuangan non bank yang dia menyediakan solusi keuangan. If kita bilangnya IFIN ya. IFIN ini perusahaan yang memang dimiliki oleh ILFS. Dia membangun kehadiran melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Ya, dia jadi banyak banget ini anak dari di Ivin ini ternyata punya punya anak-anak apa ya anak perusahaan lagi. Jadi anak perusahaan ini hubungannya dengan si ILFS adalah hubungan tidak langsung biasanya. Kemudian ada ILFS Rekayasa Konstruksi. Ini didirikan tahun 2009. Perusahaan juga ini terlibat dalam macam-macam lah kayak bangunan, infrastruktur, minyak gas dan sebagainya. Nah, kemudian ada sektor infrastruktur dan konstruksi di India. Jadi pemerintah India ini ternyata ada inisiatif untuk konstruksi besar dalam anggaran 2018 sampai 19 itu 5,97 triliun. Termasuk kereta api itu besar ya, 1,48 triliun. Dan untuk rumah tangga ada 160 miliar. Cuma ada 42 miliar. Anggaran tersebut juga mengalokasikan 100 miliar untuk telekomunikasi negara. Nah, ini jadi nanti ini jadi bisa pertimbangan nih ketika ingin menganalisis uh, proyek-proyek mana yang potensial ya kita lihat dulu nih mungkin ada supporting anggaran yang bisa mendukung mendukung si ILFS ini ada nggak gitu ya karena kalau tadi dia kalau minjem terus dia udah nggak bisa gitu udah sisi debtnya sisi utangnya udah berat. Bisa jadi ini mungkin anggaran untuk investasi dari pemerintah, misalkan dalam bentuk equity, itu bisa jadi nanti kita lihat. Terus pemerintah juga ada rencana ya transformasi perkotaan, penyediaan perumahan, terus telekomunikasi juga ada fasilitas wifi dan sebagainya. Kemudian dari sisi jalan ya ada efisiensi penggerakan barang seluruh negeri dengan mengembangkan beberapa koridor jalan raya. Jadi ini juga jadi prospek ya. Jadi misalkan untuk pemilihan proyek ya proyek yang kalau memang ini bisa memberikan mengenerate cash flow secara langsung ya tadi dari si usernya ini bisa kita gunakan. Ada kereta api,
Ini juga sama sih. Dari sisi usernya yang bisa menghasilkan cash flow lebih cepat ya untuk pengembalian return dan nanti untuk diputar lagi, ini bisa kita pertimbangkan. Sampai dengan perkotaan juga 2,4 triliun. Terus kalau perkotaan kita lihat 60% PDB, penyumbang PDB ya. Nah, berarti kan ini secara tidak langsung juga akan bisa eh, infrastruktur ini nanti ya digunakan kalau dia logikanya nyumbang 60% dari PDB, berarti kan dia nyumbang 60% dari PDB, berarti sebagian besar uang yang dikelola oleh negara itu berasal dari perkotaan ini. Nah, perkotaan ini kalau misalkan dia berpartisipasi gitu ya di apa ya istilahnya sebagai users dari project itu yang memang berarti secara tidak langsung misalkan ada project yang usernya pakai project itu yaitu bisa mengenerate 60% returnnya. Terus, nah dari sisi kekuatan pemerintah India ini dia punya rencana yang ambisius ya untuk elektrifikasi rumah tangga, ada anggarannya. Nah ini jadi proyek potensial. Kita juga menambah 175 gigawatt pembangkit listrik. Kemudian ada 319% megawatt. Jadi kita kalau gini tuh analisis proyek potensial dulu. Kalau memang misalkan si ILFS ini pengen mengembangkan gini loh, jadi dia kan punya 300 anak perusahaan. Nah, coba dari 300 grup itu, sorry, bukan anak perusahaan, 300 grup itu memang yang potensial untuk saat ini dikembangkan, ya kita pilih grup-grupnya yang memang kurang profitable, udah nggak masuk biayanya, mungkin kita bisa jual tadi, opsi jual atau opsi lainnya. Dia punya, ya, yang penting dia pemulihan proyeknya, nanti ngelihat dari tadi ngelihat dari besarnya proyek yang memang dia secara cash flow menghasilkan return yang memang cepat untuk dihasilkan perusahaan masalah. Nah, di sini timbul nih dari sisi uh, ya Levis ini dia punya masalah ternyata di perusahaan, dia punya masalah, dia menderita kerugian 18 miliar. Kualitas pendapatannya lemah karena banyak transaksi pihak berelasi. Pendapatan dividen anak perusahaan kan anjlok. Nah, ada beberapa contoh kelompok perusahaan yang menjual bisnis untuk mendapat keuntungan. ILFS memiliki utang terbesar 950 miliar, hampir 2/3 dari yang berasal dari bank. Nah, ini kan dia udah punya banyak utang bank. Kemudian Perseroan juga dia sudah menjual surat berharga jangka pendek kepada reksadana. Terus ke retakan IFRS ini pada tahun 2015 ya, ketika pendanaan dari bank mulai berkurang dan 22 bank memiliki hubungan pinjaman dengan ILFS. Dan 6 diantaranya telah berada di bawah tindakan. Berarti ini emang dia harus analisis internal dulu ya dari ininya. Sebelum dia masuk ke sumber-sumber nanti solusi sumber pendanaan yang bisa dipakai. Nah, rasio-rasionya juga cukup modalnya rendah, kualitas asetnya juga memburuk. Nah, konsentrasi aset ILFS ini ternyata dia ada berada di jalan raya. Transportasinya memiliki utang 370 miliar, hampir setengah dari total utang ILFS. Tersebar di banyak SPV di jalan raya. Oke. Di ILFS ini eh, terlibat pembangkit listrik, namun anak perusahaan ILFS berbeda.
Nah, keruntuhan. Jadi banyak proyek-proyek yang ini ya, yang nggak bukan ya nggak bisa nggak profitable. Secara keseluruhan, pakar pakar industri sepakat kalau IRFS ini apa ya secara serampang itu tergantung pada utang jangka pendek dari bank sektor publik yang mendanai untuk waktu yang lama. Jadi investasinya itu jangka panjang asetnya, tapi sumber pendanaannya itu jangka pendek. Nah itu dari menurut pakar. Terus ada sampai dia penurunan kredit, ada tanda-tanda likuidasi ketika dia mengalami gagal bayar ya, pas sampai 4,5 miliar. Terus di bulan Juli peringkatan kredit juga menggambarkan pembayaran utang proyek harus dimasukkan ke dalam cadangan uh, uh, pembayaran iurannya. Ini tentang masih aspek finansial, jadi penurunan rating, kemudian apa lagi ya, sama sih. Terus nah di Oktober ini jadi pemerintah India tadi ya sudah eh, melalui persetujuan hukum. Jadi ini sudah terjadi gitu kan, sudah terjadi kejadian yang akan terlibat dalam menjalankan operasi sehari-hari perusahaan dan anak perusahaannya dan dewan baru. Jadi masuk nih dewan baru nih untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Dan perusahaan konsultan A dan M ditunjuk sebagai penasehat ya, memperkirakan 100 entitas dalam grup memiliki kesenjangan kas operasional. Hal ini juga berupaya untuk meninjau struktur permodalan entitas. Dewan baru berpendapat bahwa peningkatan kredit harus Dewan menyimpulkan bahwa tidak ada solusi yang dapat menyelesaikan krisis utang ini. Dewan merekomendasikan agar seluruh vertikal bisnis harus dijual pada pembeli yang bersedia. Jika gagal, perusahaan harus menggunakan solusi aset demi aset. Itu jadi solusinya. Vertikal, iya, iya iya sih. Karena dia udah terlalu banyak dari bisnisnya. Jadi kalau misalkan ada yang dari 300 itu yang bisa digabung untuk efisiensi dari sisi costnya itu bisa dilakukan. Terus kalau memang dia susah untuk digabung ya cari alternatif lain. Misalkan dia tapi ini ya bentuk berarti ini bentuk pendanaan non utang. Misalkan dia pakai investasi jangka panjang. Contohnya investasi dari dana pensiun. Di sini juga disebut sih. Jadi dana pensiun kan kecenderungan adalah penempatannya dalam jangka panjang. Dari sisi asetnya mereka mendapatnya itu adalah jangka panjang, nggak pendek. Nah, itu akan di set off dengan perusahaan ini yang punya memang aktivitas jangka panjang juga. Jadi pas gitu. Tapi mereka juga ada apa ya tindakan untuk kayak pemotongan biaya dan menghentikan bisnis ya tadi benar untuk divestasi memang memang yang nggak profitable terus menghemat sekitar 1 miliar per tahun. Kemudian inisiatif pemotongan biaya mencakup restrukturisasi talenta. Intinya ada anggaran-anggaran yang memang dihemat lah gitu ya yang nggak perlu. Namun Dewan perlu mencari solusi jangka panjang. Perkembangan sebelumnya pemegang keuangannya tadi berarti mereka benar-benar harus dalam ketika memilih proyek ya nanti ketika ini memang mau dijadikan apa ya
Nanti kita akan bahas di kasusnya. Mungkin ada alternatif solusi. Opsi mana yang dipilih ya tadi? Kita banyak opsi nih. Tadi dia mau jual aset, dia kerjasama dengan lembaga pensiun atau dia mau merger, misalkan. Nah itu jadi opsi. Nah, ini tadi udah dibahas. Nah kita lihat nih. Tadi mekanisme pembayaran dana ini untuk skema P3 itu ketika mereka punya tadi masalahnya di mana? Pertama di pendanaan. Yang pasti mereka ada punya masalah pendanaan ya. Kita cek alternatif pendanaan tuh seperti apa. Yang kedua, mereka mungkin uh, kenapa banyak proyek yang tidak untung di 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 apa ya? Tadi kan aktivitas ya kayak ada kerugian lah, kerugian dari grup-grup yang mereka punya punya banyak proyek-proyek di bawahnya. Nah, bisa jadi itu karena ada faktor dari analisis dan innovation gitu. Jadi memang untuk menganalisisnya mereka kurang gitu untuk menyeleksi proyek-proyek potensial yang bisa menguntungkan. Kemudian dari sisi em, apa ya berapa sektor insentif dan life cycle management. Jadi ini terkait dengan penyelarasan tujuan pemerintah dengan pemberian insentif kepada ILFS dalam penyelesaian proyek dan implementasi akan meningkatkan efisiensi dalam jangka panjang. Jadi insentifnya itu mungkin bisa jadi untuk ada beberapa risiko-risiko yang di cover oleh misalkan pemerintah pengen terjun nih untuk atau ada bekerja sama misalkan membentuk P3 dengan si ILFS ini ya mereka bisa memberikan insentif contohnya dalam bentuk risiko-risiko biaya risiko yang bisa di cover oleh pemerintah ya tadi contoh ada misalnya biaya risiko nilai tukar permintaan dan lain-lain kemudian ada long term investment perspektif jadi pemerintah ini biasanya sifatnya jangka panjang ini biasanya untuk terkait maintenance-nya ya. Nah, kita kaji dulu nih opsi pertama penjualan sebagian perusahaan dan asetnya sebenarnya tuh dari sisi rasio current rasio ini kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya itu sangat kecil gitu ya masih di bawah satu sehingga kalau mereka untuk menjual ini ya harus benar-benar dipilih aset yang bisa dijual atau nanti eh, aset atau anak perusahaan yang bisa dijual yang memang itu bukan lagi eh, proyek-proyek yang potensial jadi pada perusahaan yang memang tidak menghasilkan lah nah itu mungkin bisa bisa kita jual terus apa ya terus di sini kan ada current current rasio berarti tingkat likuiditas ya membayar kewajiban jangka pendek benefit jelas lagi ya. Di current rasio ini penjualan sebagian anak perusahaan dan atau asetnya. Adapun ketujuan dari tindakan ini yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Hmm. Maksudnya dia untuk membayar kewajiban jangka pendek aja masih masih kecil, gimana untuk kewajiban jangka panjang? Takutnya nanti ketika asetnya dijual, asetnya memang memang sudah jadi apa ya? Jadi sebagai kolateral atau jaminan gitu. Jadi aset atau perusahaan itu harus dipilih-pilih lagi yang memang bisa di kalau bisa memang dijual tapi dia juga nanti itu bukan aset yang dijaminkan intinya. Kemudian untuk merger ini mungkin jangka pendek hmm, bisa sih hal ini untuk merger. Tapi kan merger itu kan butuh cost yang tinggi. Sementara mereka tujuannya untuk bisa dapat
dapat apa ya? Jadi kalau tujuan mergernya dengan asumsi dia bisa mengenerate banyak pendapatan, ada sinerginya itu oke. Tapi kalau misalkan ternyata cost-nya terhadap merger itu lebih besar dibandingkan benefitnya, maka ini perlu dipertimbangkan karena untuk merger kan banyak aspek risiko. Contohnya misalkan tadi aspek untuk dari sisi culture, dari sisi internal ya. Jadi banyak risiko lah intinya. Dari sisi pengolahan mungkin, dari sisi keuangan juga ini kalau misalkan nggak tepat, ya jadi akan menambah beban perusahaan. Kemudian ketiga alternatif, yang ketiga adalah peningkatan modal melalui penerbitan pemegang saham. Nah, di sini ternyata struktur apa ya, struktur ininya besar ya, struktur pendanaan utangnya tuh besar. Di rata-rata 92 sampai 95%. Jadi artinya porsi utang itu nanti akan naik kalau misalkan ini tidak dilanjuti. Nah, alternatif yang bisa dipakai, eh, apa sih itu? Alternatif yang dapat digunakan, kalau kalau memang bisa, yang ada komponen utang yang bisa dikonversi menjadi modal gitu. Nah, ini harus dicari lagi nih apa instrumen-instrumen yang bisa dikonversi atau dikonversi menjadi modal gitu untuk bisa mengamankan perusahaan dari risiko likuidasi. Terus hal ini dilihat dari indikasi interest cover ratio juga. Asum jadi seberapa besar sih mereka bisa mengcover bunganya itu dari labanya, ternyata mereka juga gagal gitu untuk membayar bunganya. Nah, ini um, kalau dia penerbitan saham ya bisa jadi ya, karena utang udah nggak bisa ya, jadi nambah sahamnya tadi bisa kalau misalkan dari pemerintah bisa ada anggaran untuk sebagai sumber pendanaan equity, ya masuk, atau nanti dari pemegang saham yang lain yang dari sumber luar atau mereka mau IPO itu mungkin bisa, intinya kita memperbesar porsi equity-nya gitu, jangan sampai debt-nya itu nanti semakin semakin turun, semakin naik porsinya, nanti ngaruh ke rating. Terus yang ketiga, memang ini uh, melalui ya tadi ya, model non recourse atau full recourse, nanti tergantung ada nggak sih bank yang mau pakai skema ini. Ini cuman berdasarkan berdasarkan teori. Kalau memang ada, bisa jadi nanti SPV-nya pendanaannya itu um, dicari yang menggunakan skema ini. Tadi sudah dijelaskan ya tentang recourse dan non recourse. Nah, itu kesimpulan. Sekian untuk video kali ini. Kita lanjut ke materi UTS berikutnya. Terima kasih.